Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fadila dengan NPM 25170051047. Pada video kali ini saya akan mencoba membedah arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit. Jadi ini adalah simulasi dari sebuah komputer 8 bit yang dijalankan di dalam aplikasi Logisim. Nah, di bagian tengah ini ada kotak utama yang merupakan CPU. Mana CPU ini dikelilingi oleh ruang penyimpanan memori yaitu ROM, RAM, dan disk. Lalu di bagian bawah ada perangkat input berupa keyboard, dan di bagian kanan atas ada perangkat output berupa layar teks dan LED matrix. Saat ini layar tersebut sedang menampilkan menu sistem operasi dasarnya, di mana kita bisa memilih beberapa opsi untuk mengetes kerja prosesor ini. Nah, dari tampilan luar ini, mari kita bedah lebih dalam apa saja isi dari kotak CPU utama tersebut. Secara internal, otak dari komputer ini atau CPU memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah control unit, di mana ini adalah manajer yang mengatur jalannya seluruh siklus instruksi dari memori. Kedua ada register, yaitu laci penyimpanan sementara di dalam CPU yang aksesnya sangat cepat. Dan ketiga, ALU atau Arithmetic Logic Unit, tempat di mana semua operasi matematika dan logika dieksekusi. Cara kerja singkatnya itu dari siklus fetch, decode, dan execute. Yang pertama itu fase fetch atau mengambil. Mana yang pertama, control unit atau CPU mengambil instruksi dari memori. Jadi, control unit menyuruh CPU narik kode perintah dari RAM. Lalu yang kedua, fase decode atau menerjemahkan. Instruksi diterjemahkan oleh CPU. CPU ngebaca sandi perintahnya buat nyari tahu operasi apa yang harus dilakuin. Lalu yang ketiga, fase execute atau mengeksekusi, di mana data disimpan sementara di register. Data atau operan yang mau diolah ditaruh dulu di register biar aksesnya kilat. Lalu, ALU melakukan perhitungan atau operasi logika. Jadi, mesin ALU mengeksekusi hitungannya. Lalu, hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Jadi, output dari ALU dimasukkan ke akumulator atau dilempar balik ke RAM buat disimpan. Nah, dari kerja singkat tersebut, kita buktiin nih gimana ALU ini bekerja dengan mencoba fitur ALU tester. Kita akan coba fitur ALU tester dengan memasukkan angka 1. Nah, di sini mesin meminta kita untuk memasukkan 2 buah data atau variabel. Secara instan, ALU langsung memproses kedua data biner tersebut dan menampilkan semua hasil operasinya sekaligus. Kita bisa lihat, ya ini hasilnya dari AND, OR, XOR, AND-OR, ADD, dan SUB. Untuk bisa melakukan pengurangan ini, sirkuit hardware ALU sebenarnya menggunakan metode kebalikan matematika biner yang disebut two's complement. Pertanyaannya, dari mana ALU tahu instruksi mana yang harus dikerjakan dan mana data yang harus diolah? Jawabannya ada pada set instruksi. Jadi, CPU bergerak berdasarkan set instruksi. Instruksi ini umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu opcode dan operand. Opcode adalah kode perintahnya, misalnya perintah untuk tambahkan atau add. Sedangkan operand adalah data atau alamat yang akan dieksekusi oleh perintah tersebut. Nah, data yang diproses dan instruksi ini tentunya punya format khusus yang dikenali mesin, yang dimana membawa kita ke pembahasan mengenai penyajian data. Sesuai namanya, ini adalah CPU 8 bit. Artinya, jalur data di dalamnya hanya muat untuk menampung maksimal 8 digit biner sekaligus. Contohnya kombinasi penuh angka 1. Karena batasan fisik inilah, nilai maksimal yang bisa disimpan atau dihitung oleh CPU dalam satu waktu hanyalah angka desimal 255. Nah, kalau kita perhatikan kotak ROM dan RAM di layar, datanya tidak disajikan dalam deretan biner saja, melainkan dikompresi menjadi kombinasi huruf dan angka seperti 00 dan 0D.
Nah, pertanyaannya, mengapa harus heksadesimal? Alasannya adalah efisiensi, di mana deretan 8 digit biner itu terlalu panjang untuk dibaca. Dengan bilangan heksadesimal, setiap 4 blok biner bisa dipadatkan menjadi satu karakter saja. Jadi, data 8 bit secara konsisten hanya butuh 2 digit heksadesimal. Nah, biar lebih kebayang gimana data heksadesimal ini berubah jadi informasi yang bisa kita baca, sekarang kita bakalan cobain fitur text editor. Nah, saya coba uh, memberikan input nama saya. Nah, saat kita mengetik sebuah huruf, CPU yang aslinya hanya mengetik angka. Terus bagaimana bisa menampilkan huruf teks? Jawabannya ada pada sistem ASCII. Dalam sistem komputer, setiap karakter punya kode angka standarnya. Contohnya huruf R kapital. Saat saya menekan huruf R, keyboard langsung menerjemahkannya menjadi angka desimal 82 atau dalam format heksadesimal yaitu 52 dan binernya adalah 01010010. Nah, data angka 52 inilah yang masuk ke antrian buffer first in first out, di mana dia berjalan melewati data bus hingga akhirnya CPU memerintahkan layar matrix untuk menyalakan susunan lampu yang membentuk huruf R. Setelah memproses data, CPU tentunya perlu mencari alamat data berikutnya, yang membawa kita ke pembahasan mode pengalamatan. Jadi, ada 4 mode pengalamatan utama. Pertama, immediate, di mana datanya sudah menempel langsung di dalam instruksi. Kedua, register, datanya diambil langsung dari laci register CPU. Ketiga, direct, CPU mencari alamat pasti di memori. Dan keempat, indirect, CPU diarahkan ke sebuah alamat yang ternyata berisi alamat lain menunjuk data aslinya. Karena memori punya peran penting untuk menyimpan alamat dan data ini, mari kita bahas organisasi memori. Sirkuit ini menggunakan arsitektur Harvard, di mana memori dipisah fungsinya. ROM, read-only memory, khusus menyimpan kode program mutlak yang tidak bisa diubah saat berjalan. RAM, random access memory, bertindak sebagai meja kerja untuk menyimpan variabel sementara. Serta ada disk sebagai memori sekunder. Sekarang kita udah paham teori hardware-nya, biar kelihatan bentuk nyatanya. Bagaimana CPU mengeksekusi ini semua baris demi baris. Sekarang kita pindah ke Little Man komputer. Dimana di sini saya sudah menyiapkan kode assembly-nya. Dan kita akan coba menjalankannya. Ini kita masukkan input angka 5. Nah, dia akan berjalan. Kita bisa melihat siklus instruksi bekerja secara nyata. Mari kita lihat fungsi masing-masing komponen dan kemana arah aliran datanya. Pertama, dari fase fetch, di mana PC atau program counter akan melihat alamat instruksi mana yang harus dijalankan. Alamat dari PC ini kemudian diserahkan ke MAR atau Memory Address Register. MAR ini ibarat kurir yang memegang alamat tujuan. Dari MAR, alamat tersebut dikirim satu arah melewati address bus menuju RAM. Setelah laci alamat di RAM ditemukan, control unit akan mengirim sinyal lewat control bus. Selanjutnya, isi data dari dalam laci RAM diangkut dan dikirim kembali ke CPU melewati data bus. Data ini masuk dulu ke MDR atau Memory Data Register sebagai tempat transit. Karena data yang baru saja diambil adalah sebuah instruksi, maka data dipindah dari MDR ke CIR atau Current Instruction Register. Di fase decode inilah control unit menerjemahkan instruksi di dalam CIR. Setiap kali CPU berhasil mengambil instruksi, nilai PC akan otomatis bertambah 1. Terakhir adalah fase execute. Control unit
akan memerintahkan komponen lain untuk bekerja. Jika instruksinya adalah operasi aritmetika seperti add atau sub, maka ALU akan bekerja dan hasil perhitungan sementara akan selalu disimpan di dalam ACC atau akumulator. Jadi, singkatnya siklus ini itu berjalan dari PC ke MAR, lalu ke RAM, lalu ke MDR, dan dieksekusi di ACC. Dan akan terus berputar sampai programnya selesai. Jadi kesimpulannya, Little Man Computer ini adalah jembatan yang sempurna untuk memahami logika rumit dari arsitektur komputer sesungguhnya. Ia menyederhanakan bahasa mesin yang tadinya biner menjadi instruksi assembly desimal yang mudah dipahami manusia, memperlihatkan dengan nyata bagaimana perangkat lunak memerintahkan perangkat keras. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.